Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah saya rangkum dari semester awal sampai semester awal, dari pertemuan awal sampai pertemuan kemarin, yang di mana ini juga untuk memenuhi tugas UTS semester 3 ini. Di sini saya sendiri Almida Asasira dengan NIM 234233034 dan nomor ujian 16 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas G, dan saya dari program studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait dampak positif pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang diajukan untuk memenuhi pertanyaan nomor satu. Nah, eh, kenapa sih? Apakah pendidikan kewarganegaraan itu dapat berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, akan berdampak terhadap pembangunan sosial dan ekonomi? Nah, di sini saya akan menjelaskan hal tersebut. Dalam pendidikan kewarganegaraan, kita itu diajarkan tentang berbagai aspek penting seperti pemahaman identitas nasional, penghargaan terhadap keberagaman, cinta tanah air, lalu kemudian ada hak dan kewajiban negara, maksudnya, terus kemudian juga ada demokrasi, konstitusi, dan sebagainya. Nah, sehingga pada pendidikan kewarganegaraan eh, memiliki dampak yang cukup berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Kenapa seperti itu? Berikut penjelasan lebih lanjutannya. Yang di sini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah nasionalisme. Jadi dalam pendidikan kewarganegaraan kita belajar tentang menemukan rasa nasionalisme, di mana hal itu akan mendorong warga untuk berperan aktif dalam pembangunan dan menjaga stabilitas sosial. Yang itu sebenarnya penting bagi iklim ekonomi yang sehat. Kemudian di sini yang kedua itu ada penghargaan terhadap keberagaman. Jadi dalam pendidikan kewarganegaraan kita juga diajarkan tentang eh, penghargaan terhadap perbedaan, yang mana itu akan mengurangi konflik sosial. Jadi stabilitas sosial ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekonomi dan investasi ke depannya. Gitu. Terus kemudian ya poin yang ketiga itu adalah partisipasi warga di sini. Eh Bentar ya, ini ketutupan. Oke, partisipasi warga. Dengan poin yang ketiga ini, warga akan memahami hak dan kewajiban, di mana itu akan membuat mereka untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan politik, mendukung pemerintah yang transparan dan akan memperkuat demokrasi. Gitu. Terus kemudian yang keempat itu ada tentang berpikir kritis, poin keempat ini. Dalam PKN itu kita melatih eh, dalam PKN kita itu diajarkan tentang berpikir kritis dan rasional, di mana itu akan mendorong inovasi dan kebijakan yang bijaksana, yang pada akhirnya itu akan berpengaruh untuk kemajuan ekonomi. Dalam hal ini, kita dapat lihat bahwa secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan itu membentuk warga negara yang berdaya saing, kemudian beretika dan aktif berkontribusi bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Kayak gitu. Lalu untuk kemudian pertanyaan nomor 2, esensi dan urgensi identitas nasional serta global citizen bagi bangsa Indonesia. Nah, identitas nasional sendiri itu, sebelumnya saya akan jelaskan, adalah sekumpulan nilai, budaya, dan tradisi yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Bagi Indonesia sendiri, identitas nasional mencakup Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia, dan budaya lokal dari Sabang hingga Merauke. Identitas ini itu penting karena akan bisa memperkuat rasa persatuan di antara warga yang berasal dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Nah, kenapa seperti itu? Jadi esensinya di sini adalah esensi identitas nasional sendiri itu adalah eh di mana identitas ini itu dapat membedakan Indonesia dari negara lain dan menjadi dasar bagi rakyat untuk memahami diri sendiri sebagai bagian dari bangsa yang satu. Hal ini tuh akan memperkuat rasa kebersamaan, kebangsaan, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa serta dapat menjadi landasan dalam berinteraksi dengan bangsa lain di dunia. Eh, Lalu kemudian urgensi identitas nasional dalam era globalisasi, arus budaya asing dan teknologi itu sangat cepat. Kemudian identitas nasional ini seperti yang tadi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya itu berfungsi sebagai filter untuk menjaga agar budaya asli tidak hilang gitu. Sekaligus memastikan Indonesia itu tetap memiliki karakter unik yang kuat di tengah peradaban dunia. Kemudian untuk penjelasan tentang Global citizen itu adalah warga dunia. Konsepnya itu yang mendorong warga negara untuk memiliki kesadaran global, paham dan peduli terhadap isu-isu internasional seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan ekonomi global. Seorang global citizen itu bisa beradaptasi dengan budaya lain, menghormati keberagaman, dan mampu berkolaborasi lintas negara, eh, tapi tetap mempertahankan identitas nasional bangsa Indonesia sendiri, kayak gitu. Esensi global citizen, lalu apa sih esensi global citizen itu? eh Menjadi global citizen itu dapat memungkinkan orang Indonesia tetap bersikap terbuka terhadap budaya dan gagasan internasional yang mendukung inovasi dan kemajuan. Lalu urgensi global citizen untuk Indonesia, kita Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional tentunya, Indonesia harus bisa bersaing dan berkolaborasi dengan negara lain. Eh
dengan memiliki warga negara yang berpikir global tapi tetap berpegang pada nilai nasional, membantu Indonesia itu tetap berkembang dan menghadapi tantangan global, memperluas wawasan dan meningkatkan kompetensi dalam bersaing di dunia yang semakin terkoneksi. Jadi itu urgensi global citizen itu adalah agar kita bisa berinteraksi dengan banyak bangsa, banyak warga negara untuk yang kemudian itu adalah untuk kemajuan Indonesia sendiri, tapi kita tetap harus bisa mempertahankan identitas nasional kita, yaitu dengan uh, rasa nasionalisme, kita tahu tentang Pancasila dan prinsip-prinsip identitas nasional lainnya yang tadi saya jelaskan di atas. Lalu kemudian yang nomor 3 itu saya akan menjelaskan terkait kontribusi budaya. Jadi apa kontribusi budaya terhadap identitas nasional dan kesatuan bangsa. Nah, di sini ada 3 poin ya, budaya sebagai identitas nasional, budaya yang memperkuat persatuan, dan di sini saya kasih contohnya itu adalah festival budaya. Gitu. Budaya seni itu adalah bagian penting dari identitas nasional. Kenapa seperti itu? Karena di Indonesia, setiap daerah memiliki budaya yang unik, seperti pakaian adat, rumah tradisional, seni tari, dan upacara adat. Contohnya saja, saya beri contoh itu adalah batik yang dikenal di Jawa, lalu kemudian ada angklung yang dikenal dari Sunda, kemudian ada tari tortor dari Sumatera Utara, kayak gitu. Nah, budaya-budaya ini tuh memberikan identitas khusus bagi Indonesia di mata dunia, yaitu memberikan identitas khusus bagi Indonesia sendiri di mata dunia. Dan ini dapat menciptakan rasa bangga bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap warisan budaya mereka. Mungkin meski ada perbedaan budaya antar daerah, tapi semuanya tetap memiliki makna yang bisa menghubungkan, yang bisa saling menghubungkan. Misalnya, dalam berbagai acara kenegaraan, kebudayaan dari berbagai daerah itu sering ditampilkan bersama, menunjukkan kekayaan sekaligus kesatuan Indonesia. Contohnya seperti ketika upacara Hari Kemerdekaan, seringkali di sana dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah, kayak gitu. Terus penampilannya dari penampilan tari, contohnya dari berbagai daerah juga, kayak gitu. eh dan itu akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kita dan menumbuhkan rasa bangga juga gitu sebagai identitas nasional kita. Karena mungkin di warga negara lain kan contohnya batik itu terus angklung itu mungkin di warga negara lain itu kan tidak ada ya, dan itu akan menjadi identitas nasional kita, budaya kita itu adalah identitas kita karena di warga negara lain belum tentu ada, kayak gitu. Jadi kemudian tadi itu dengan kebiasaan mengadakan acara kebudayaan atau semacam festival ya, budaya daerah ini menampilkan kekayaan budaya dan memberikan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Jadi ini menciptakan suasana harmonis dan memperkuat rasa kebersamaan di tengah perbedaan. Dengan demikian, budaya di sini berperan sebagai identitas nasional seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di negara lain mungkin belum tentu ada gitu. Yang dapat membedakan Indonesia dari bangsa lain sekaligus sebagai alat untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Tuh. Ini baik segitu untuk poin nomor 3. Dan untuk nomor 4 akan menjelaskan terkait pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan negara. Keseimbangan antar kebebasan beragama dan kepentingan negara itu sangat penting karena untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil. Di satu sisi, kebebasan beragama adalah hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Namun di sisi lain, negara memiliki kepentingan juga untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesatuan nasional. Jika kebebasan beragama tidak dibatasi dalam konteks tertentu, ada potensi bahwa praktik keagamaan tertentu dapat mengancam stabilitas negara atau menimbulkan konflik di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Karena dengan Indonesia juga berbagai macam agama ya, contohnya kalau misalkan kita membebaskan kebebasan beragama dengan tanpa ada aturan-aturan tertentu, tanpa ada batas-batasan, memungkinkan ada terjadinya ekstremisme dalam beragama dan itu akan memecahkan antar agama, antar warga Indonesia yang beda agama, kayak gitu. Contoh pertentangan kebebasan beragama dengan kepentingan negara dalam di sini yang saya akan berikan contohnya itu bahwa kita seringkali dapat melihat bahwa agama seringkali dijadikan alat politik, instrumentalisasi agama, di mana nilai-nilai agama digunakan untuk tujuan politik, kayak gitu. Misalnya, negara mungkin harus mengambil tindak, itu misalnya kayak gitu ya. Dan di sini negara itu harus mengambil tindakan jika ada kelompok yang mengatasnamakan kebebasan beragama, eh, tapi untuk kepentingan politik, yang contohnya dengan mengajarkan ajaran ekstremisme yang dapat memicu radikalisme atau polarisasi dalam masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri itu ada konsep moderasi beragama atau kita sebut dengan wasatiyah, yang artinya itu keseimbangan juga. Nah, konsep ini itu penting karena untuk menghindari ekstremisme, ini menjaga toleransi dan mencegah potensi konflik antar agama, kayak gitu. Sehingga penerapan kebijakan yang mendorong moderasi beragama ini mewujudkan upaya negara dalam menyeimbangkan hak-hak kebebasan beragama dengan kebutuhan menjaga stabilitas, dan demikian juga keseimbangan ini diperlukan agar kebebasan beragama tetap dihormati, namun tidak mengorbankan ketertiban dan keamanan yang menjadi kepentingan bersama. Saya seperti itu. Em, Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas atensinya. Eh, saya berharap dengan Nusantara baru yang saat ini sedang dibangun oleh Indonesia menjadikan Indonesia maju. Bismillah,
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.